Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang security testing. Jadi di sini saya dapat security testing pada mata kuliah pengujian perangkat lunak. Jadi modul yang bakal saya bahas kali ini itu tentang SQL injection, brute force login, dan juga command injection. Oke, mungkin saya bakal bahas dari SQL injection dulu, uh, dari severity yang paling kritikal dan yang paling uh, security yang paling general ada di industri lah. Oke, jadi di sini saya pakai DVWA. DVWA adalah Damn Vulnerable Web Application, itu platform untuk belajar belajar security. Oke, jadi kita ke SQL injection. Oke, jadi di sini ada user ID. Oke, ada user ID, kita bisa coba pakai untuk mungkin user ID 1. Oke, di sini ada nama yang namanya admin, seperti ID 2 namanya Gordon dan surname-nya Brown. Mungkin kalau kita mau ngedam hasil dari kita mau ngedam semua user ini, kita bisa ngelakuinnya kayak gini. Kita buat suatu logic SQL biar gini tuh jadinya tuh true semua itu. Jadi kayak gini, uh, satu dengan satu yang artinya true, dengan pagar yang artinya tuh di sini kita atau true. Di sini bebas sih sebenarnya, kita buat kayak user ID-nya satu gitu. Terus gini itu kita buat petik, buat giniin SQL-nya, sintak SQL-nya. Terus kita pakai OR satu dengan satu yang artinya satu atau true, dan kita pakai pagar di belakangnya untuk melakukan komen pada baris selanjutnya, pada kolom, pada sintaks SQL selanjutnya kayak gitu. Kalau kita submit di sini, oke, jadi di sini bakal ada kelihatan ada 5 ID. Di sini ada admin, Gordon Brown, Hackme, Pablo Picasso, Bob Smith. Oke. Mungkin kalau kayak gini aja mungkin kurang menarik mungkin ya. Oke, jadi kita bakal coba ngeliat jadi sebenarnya berapa sih uh, si aplikasi ini punya database, punya kolom dalam database-nya. Jadi kayak gini, kita bisa pakai union select untuk melihat berapa ada kolom pada database yang dipakai. Union select, terus kita bisa null gitu, coba null. Oke, jadi di sini the use select statement have a different number of columns, yang artinya berarti dia memiliki lebih dari satu kolom. Oke, kita mungkin kalau di sini sih kita di sini ada 3 ya. Kalau kita giniin 2, coba 0. Oke, jadi kalau misalkan 2 nih dia mau nih jadi asumsi kita yang pertama, dia punya 2 kolom yang dipakai untuk database ini, database di aplikasi ini. Terus kalau misalkan kan tadi ada ID, first name dan surname. Kalau kita coba kalau 3 gimana? 0. Oke, the use select statement have a different number of columns, yang artinya berarti si aplikasi ini mempunyai 2 kolom, dua kolom pada aplikasi ini. Jadi kalau 3 dia kelebihan gitu. Oke, jadi kita pakai sini pakai 2. Jadi kalau udah kayak gini, kita bisa ngelihat versi dari si database, jadinya kayak version. Dan kita juga bisa ngelihat nama database nya mungkin yang dipakai database. Oh, oke. Oh ya,
kita kurang koma. Oke, jadi di sini dia menggunakan versi database MariaDB dan nama databasenya itu DVWA. Oke, jadi di situ kita udah tahu bahwa di sini ada ini MariaDB dan surname nama databasenya itu DVWA. Mungkin kita bisa ngedam gini ya, kita bisa goalsnya dari SQL injection ini adalah kita bisa ngedam semua gini user di database nih. Jadi kalau mungkin commonnya dari suatu di table name gitu, kita bisa nyari table name yang bernama user gitu mungkin. Jadi di sini saya bakal coba or 191 union select null, itu untuk gini kolom pertamanya. Terus saya pakai table name from information schema. Jadi from information schema ini adalah default dari database MySQL biasanya. Setahu saya dari MySQL pokoknya intinya information schema ini biasanya ada di database MySQL. Oke. Jadi kita information schema, terus tables where table name nya itu user. Kita coba user. Kenapa saya pakai bintang gini, pakai persen? Jadi mungkin yang similar dari user nih bakal ikut juga kelihatan kayak gitu. Oke, di sini table name from information schema where table name like nih lupa. Oke, where table name like gitu. Kalau kayak gini kira-kira gimana? Oke. Jadi di sini terlihat bahwa ada table name yang bernama users, user privilege, user statics. Oke. Karena yang paling menarik adalah users, kita bisa pakai users untuk kita dump gini ya, apa aja yang ada di tabel users tuh. Oke, kita coba dan select null. Jadi saya pakai concat untuk ngedam dari nama kolom dari table user. Oke. Jadi saya pakai from information schema columns where table name-nya itu users gitu dia, users. Oke. Jadi di sini terlihat ada nama kolom di tabel user tuh ada user ID, first name, last name, user, password, avatar, last login, dan failed login. Tentu saja yang akan kita cari, yang akan kita dump itu adalah user dan password. Oke. Karena kita udah tahu apa yang mau kita cari, kita bisa langsung union select, terus concat user gini pertama, terus kita concat password dan from users. Oke, kayak gitu. Oke, jadi di sini kelihatan bahwa hasil dari dump kita tuh ada admin dan yang memiliki password ini kalau nggak salah kayaknya MD5 kalau dari view source-nya. Kita bisa lihat view source-nya juga untuk tahu dari di mana ada vulnerable-nya. Kalau dilihat dari sini sih nggak ada pengecekan. Biasanya kalau saya
ini SQL injection tuh setidaknya penggunaan MySQL escape real escape string itu digunakan untuk meminimalisir adanya SQL injection. Atau kalau kita compare gitu, di sini di impossible nih dia bakal pakai kayak gini, dia bakal ada pengecekan itu bin param gitu, itu agar lebih secure aja gini ya, aplikasi dari SQL injection. Oke, jadi di sini kita udah dapat gininya usernya admin dan password yang di enkripsi MD5. Kebetulan saya udah iniin juga di Crackstation ini. Jadi Crackstation adalah web yang bisa cracking MD5. Oke, jadi kalau kayak gini kita cek crack hash. Jadi di sini MD5 type dan resultnya itu adalah password. Oke. Jadi di sini kita tahu bahwa admin ini memiliki password yang bernama password. Oke. Mungkin itu untuk SQL injection. Oke, kita lanjut ke brute force. Jadi brute force ini sebenarnya karena kita juga udah tahu sih apa password dan username dan password. Kalau kayak gini ya benar juga sih. Ini bakal benar, tapi mungkin kita bisa, kalau misalkan kita anggap diri kita tuh nggak tahu passwordnya, itu kita coba kayak admin gitu, terus ASD gitu. Terus kita login. Oke, username and or password incorrect. Oke, kita di sini saya bakal pakai burp suite untuk ngelakuin intercept gitu. Jadi di sini di burp suite ini kita bisa ngelakuin brute force gitu. Oke, jadi di sini coba kita intercept dulu requestnya. Kita ini kayak admin gitu. Habis itu passwordnya ASD. Jadi si burp suite ini bakal nge-intercept request dari request dari yang kita lakuin di websitenya itu sebelum masuk ke websitenya itu sendiri gitu. Jadi kita bisa otak-atik sih gini ya, requestnya gitu. Oke, jadi saya bakal masukin intruder ini cara kayak fitur dari burp suite yang bisa kita pakai untuk ngelakuin brute force. Oke, jadi sini saya clear dulu ini. Yang kita perluin itu cuma passwordnya aja, karena kita anggap kita udah tahu username kayak gitu. Jadi penggunaan kayak gini nih, jadi kita akan ngelakuin brute force di bagian passwordnya ini kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa pakai common password gitu untuk brute force. Jadi di sini saya pakai checklist di GitHub gitu, 500 words password. Jadi di sini mungkin saya bakal copy aja. Kita copy. Oke. Terus di sini kita bakal masukin payload kita sini, paste. Oke. Dia bakal ngelakuin 459 percobaan. Oke, kita start attack. Oke. Jadi di sini si respon ada ya. Oke. Nah, mungkin di sini bakal statusnya tuh 200, tapi kita bisa lihat lengthnya. Kalau dia benar tuh dia memiliki length yang berbeda. Jadi kayak gini, di sini ada 470 gitu, 4700. Sedangkan yang salah tuh dia bakal lengthnya tuh 466. Di sini bakal nampilin result username and or password incorrect kayak gitu. Jadi karena di sini lengthnya itu 4704 ini, kita bisa buka bahwa dia tuh ternyata benar gitu. Kalau dia benar nih ada muncul gambar gitu. Oke, mungkin itu untuk untuk brute force yang simple. Kita bisa ngelakuin brute force secara dengan common password, weak password lah tuh. Oke,
kita next lagi. Ini karena kita udah dapat juga passwordnya, kita X saja. Kita X, discard. Oke, itu untuk brute force. Jadi nextnya saya bakal masuk ke modul command injection. Jadi command injection kalau kita view source-nya, jadi dia bakal nge-request gini cell exec gitu, ping apa gitu. Kita bakal ngeping IP gitu. Nah, jadi kalau di Linux kita bisa ngelakuin dua command gitu secara bersamaan. Jadi misalkan kayak gini, kita mau ngeping 192.168.1.1, terus kita bisa ngelakuin ls kayak gitu. Nah, kayak gini. Oke, agak lambat. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi di sini terlihat bahwa kita ngelakuin ping, tapi kita juga ngelakuin ls pada server gitu. Jadi di sini terlihat ada index PHP, ada source gitu. Mungkin kita bisa cat ya. Ini kayak cat index PHP gitu kan. Kita coba. Jadi inti dari command injection ini kita bisa ngelakuin command Linux gitu secara bersamaan. Oke, jadi kayak gini. Oke, di sini kita lihat bahwa kita udah nge-cat index PHP ini kayak gini. Itu sih kalau misalkan kita penggunaan shell exec tuh, jadi karena di Linux kita bisa langsung ngelakuin dua command gitu secara bersamaan. Nah, kayak gini sih ini cara nge-solve-nya. Oke, mungkin kalau ini atau pakai dandan atau ls gitu. Oke, masih agak lumayan lama. Kita tunggu sebentar. Oke, ternyata tidak mau. Atau kita coba ini or ls gitu. Apakah dia mau? Oke, ternyata pakai or gitu juga mau ternyata. Oke, mungkin sekian untuk demonstrasi security testing dari saya untuk modul SQL injection, brute force dan command injection. Semoga bisa dipahami dan mudah dipahami penjelasan dari saya. Mohon maaf juga mungkin ketika recording ada kebisingan. Saya tutup dengan Om Santi. Terima kasih.